Hari ini Harian Kompas memberikan judul besar atas kehilangan Buya Syafi'i dengan Nyala Abadi Suluh Bangsa. Di Harian Kompas juga mencatatkan bagaimana perjalanan seorang Buya Syafi'i Ma'arif. Saya ingin ke Pak Richard. Pak Richard, kita kalau berbicara soal Buya yang mungkin legacy yang bisa kita terus bawa itu apa? Yang pertama, saya mau menyampaikan dua hal. Pertama, keteladanan. Keteladanan pada level ucapan. Ucapan beliau itu sangat arif. Kemudian dalam keteladanan dalam tindakan. Dia memiliki integritas yang luar biasa. Lalu yang ketiga, keteladanan dalam berkomunikasi. Jadi dia menjangkau semua lapisan, anak muda sampai para senior, karena dia mengatakan bahwa originalitas, otentitas itu penting untuk menjaga kebersamaan dan persatuan. Tadi dalam rekaman terlihat sekali bahwa kalau hati, kita bicara dari hati, maka akan kita mendapatkan hati juga. Jadi kalau kita memperlihatkan kebaikan, maka yang kita memproduksi dan kita reproduksi adalah kebaikan. Nah, ini keteladanan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Buya tanpa melakukan retorika apa-apa yang dia lakukan yang secara baik dan secara otentik. Lalu yang kedua, beliau membangun sebetulnya dan menjaga imajinasi kita tentang keindonesiaan yang lebih baik di masa depan. Karena itu Buya dan tentu dengan tokoh bangsa yang lain terus mengartikulasikan tentang persoalan yang ada sekarang, ketimpangan sosial, pembangunan yang tidak merata, kemudian korupsi yang merajalela, lalu perilaku elit yang kurang memperhatikan masyarakat, dan mimpi-mimpi tentang Indonesia yang lebih baik yang berbasiskan keindonesiaan, bukan mengimpor yang beliau selalu katakan budaya rongsokan dari luar. Itu saya kira terus dia ingatkan ke kita, karena Buya mau menyampaikan kepada generasi muda bahwa Indonesia masa depan itu jauh-jauh lebih baik kalau kita sekarang bekerja dalam integritas, dalam keseriusan, dalam menjauhi korupsi dan memperjuangkan keadilan sosial. Keteladanan, itu yang menurut Anda legacy penting yang ditinggalkan oleh Buya Syafi'i. Dan mimpi beliau bahwa Indonesia ini kalaupun bubar, tapi bubarnya adalah sehari sebelum dunia kiamat. Sebuah harapan besar untuk bangsa Indonesia ini oleh Buya Syafi'i. Pak Richard, Anda juga sempat mengatakan bahwa tokoh itu seperti bintang begitu yang menerangi cakrawala, dan Anda menyebut bahwa salah satu bintangnya itu ya adalah Buya Syafi'i begitu. Kalau kita kehilangan Buya, apakah kita kemudian kehilangan nyala itu? Ya, saya kira kalau Buya pergi, Gus Dur pergi, itu akan kita justru kepergian mereka itu bukanlah suatu kehilangan sebetulnya. Karena fisik mereka pergi, tetapi ide-ide mereka, kemudian keutamaan mereka tetap hidup di kita, dan mudah-mudahan ini akan menyalakan batin, menyalakan semangat kita. Karena semangat itu yang mereka tinggalkan, sehingga akan bermunculanlah para pengikut Gus Dur, para pengikut Buya Syafi'i Ma'arif, sehingga itu mereka nanti menjadi bintang-bintang berikutnya yang menerangi perjalanan Indonesia ke depan. Kita optimis karena hasil perjuangan Buya itu memberikan inspirasi dan aspirasi bagi generasi muda. Antara lain kita lihat ada Ma'arif Institute, tetapi di luar itu para pengagum Buya luar biasa jumlahnya, melintasi generasi, melintasi kelompok, dan ini adalah ibaratnya bintang yang akan berpendar, yang akan diproduksi dan direproduksi untuk menerangi dan memberi inspirasi bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Iya, baik. Jadi kalau kita bicara soal Buya, sebenarnya mungkin beliau tidak ada, tetapi
beliau itu selalu ada di hati kita dan legasinya atau pemikiran-pemikiran beliau akan selalu bisa kita bawa. Saya ke Mbak Alisa, beliau juga banyak ya berbicara soal anak muda. Beliau sepertinya selalu mengikuti begitu perkembangan zaman sekarang ini. Apa yang Mbak Alisa lihat Buya Syafiee pemikirannya terhadap anak muda? Iya, Buya berkali-kali menyampaikan bahwa kita harus mendidik anak-anak muda Indonesia itu untuk mengambil perannya begitu, dan pokoknya harus dirawat. Cara merawat Indonesia adalah dengan memupuk anak-anak mudanya. Saya pernah waktu itu bersama beberapa teman dari KPK sowan Buya di kediaman beliau yang digunakan untuk markasnya Ma'arif Institute di Jogja, dan itu ada anak-anak muda, masih muda-muda, mahasiswa, terus beliau menyampaikan begini, ini anak-anak ini harus diajak untuk belajar tentang Indonesia dan bekerja untuk Indonesia begitu. Dan berkali-kali saya menyaksikan Buya membersamai Buya ya, sama-sama menjadi pembicara atau kalau workshop itu sama-sama mengikuti workshop itu bersama anak-anak muda Muhammadiyah dan NU dan juga anak-anak muda dari berbagai latar belakang. Beliau pernah menjadi host atau tuan rumah untuk dialog anak muda yang itu menurut saya dialog yang bukan yang konferensi besar, yang pesertanya banyak, enggak Mbak, itu hanya sekitar 50-an orang begitu ya. Tapi itu di kantor beliau di Jogja, di PP Muhammadiyah di sebelah PP Muhammadiyah di Kauman, itu ada gedung Muhammadiyah. Jadi beliau itu ruang untuk anak muda sangat besar begitu, dan itu beliau anggap itu sebagai investasi untuk masa depan Indonesia. Selalu mengingatkan NU dan Muhammadiyah, anak-anak muda Muhammadiyah ini harus kamu ajak begitu. Itu pesan beliau waktu itu kepada saya. Ini anak-anak ini kamu ajak gitu. Alisa ajak mereka gitu. Seperti itu, hal-hal seperti itu Mbak. Beliau memang suka ya. Buya selalu mengikuti perkembangan zaman begitu, perkembangan media sosial misalnya anak muda. Ya tentu kalau mengikuti banget tidak ya, misalnya K-pop gitu ya, tentu tidak. Tapi beliau tahu apa yang mempengaruhi anak-anak muda. Beliau menyadari bagaimana sosial media itu sangat besar pengaruhnya kepada anak muda. Itu beliau menyadari itu Mbak gitu. Bahwa dunia itu berubah, zaman berubah. Itu beliau sadari betul begitu. Oke. Kalau menurut Mbak Alisa, kehilangan Buya ini apa yang kemudian hilang dari kita semua? Iya, saya tuh sebetulnya baru saja menyadari bahwa ini trigger question kalau buat saya gitu. Saya pasti ternyata memang kita itu menangisi Buya sebetulnya bukan Buyanya. Buya pasti lebih bahagia saat ini karena sudah tidak sakit dan lain-lain. Tapi kan kita menangisi bangsa ini Mbak, kehilangan Buya ya. Itu yang pertanyaan yang paling berat. Jujur pertanyaan ini yang dulu membuat jadi pertanyaan waktu Gus Dur wafat, orang bertanya bagaimana ini Indonesia gitu, dan pertanyaan itu kemudian yang membuat saya bergerak kembali ke arena perjuangan sosial, mencari murid-murid Gus Dur di mana-mana dan mengajak mereka untuk merawat perjuangan Gus Dur. Jadilah jaringan Gus Durian yang sekarang ada di 150 kota. Jadi sekarang kita menghadapi persoalan yang sama ketika Buya Ma'arif juga sekarang sudah tutup usia, maka pertanyaannya siapa yang akan melanjutkan? Bagaimana kita sebagai bangsa akan kehilangan pemandu kita, karena Gus Dur dan Buya Ma'arif itu adalah orang-orang yang meletakkan prinsip hidup Mbak di dalam sumbu perjuangannya, begitu, prinsip-prinsip luhur. Kalau di Indonesia prinsip luhurnya adalah Pancasila. Buya dan kalau tadi dikatakan Buya itu tokoh pluralisme atau toleransi, menurut saya sebetulnya Buya dan Gus Dur itu bukan toleransinya yang benar-benar yang hanya toleransinya. Toleransi itu buah.
buah dari sikap adil, sikap menganggap dirinya setara dengan warga negara yang lain, dan sikap saling menghormati, saling menghargai. Itu yang wujudnya kemudian membuat orang bisa hidup bersama dengan baik, begitu. Sila ketiga Persatuan Indonesia itu keluar dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah yang dibawa oleh Buya dan juga Gus Dur. Makanya Buya seperti itu terhadap KPK, Buya seperti itu terhadap para politisi, Buya seperti itu terhadap politik identitas, dan itulah yang jadi kehilangan besar kita. Siapa yang akan mengingatkan kita ke depan? Siapa yang akan menyuruh-nyuruh kita untuk dalam tanda kutip menata langkah kita sendiri? Siapa yang akan mengatakan bahwa Indonesia surplus politisi minus negarawan? Siapa, Mbak? Itu yang jadi pertanyaan saya dari kemarin, yang selalu membuat saya, ya Allah, bangsa ini benar-benar kehilangan mutiara ya. Kita kehilangan mutiara. Ya, ini jadi beban ya bagi kita semua. Bagaimana bisa meneladani seorang Buya Syafi'i gitu dengan semua kesederhanaan dan bersahajanya seorang Buya. Terakhir, Pak Richard, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda pesankan atau bagi bangsa ini? Justru itu yang titipan terbesar dari Buya. Ketika kita menghadapi tantangan, kita merasa kehilangan ya nilai yang besar itu, justru tantangan itu harus dijawab oleh kita. Dan kita optimis karena itu juga energi yang dibagikan oleh Buya, bahwa kalau generasi berikut ada tantangan, jangan menyerah, ya, tapi justru makin bergairah untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Dan peluang itu apa? Yaitu kebersamaan, karena hanya dalam kebersamaan Indonesia bisa melangkah maju. Itu saya kira pesan terkuat dari Buya dan juga dari Gus Dur. Jadi kita kehilangan, tapi justru dalam kehilangan itu kita harus berusaha supaya menemukan sesuatu yang baru dan yang lebih hebat. Karena Buya sudah memberikan energi positif, Buya telah memberikan semangat, Buya telah memberikan imajinasi tentang kebaikan masa depan yang harus kita perjuangkan bersama. Selamat jalan untuk Buya, dan kita mendoakan semoga beliau husnul khotimah. Baik, amin. Mbak Alisa, ada hal terakhir yang ingin Anda sampaikan? Iya, saya ingin mengajak semua ya saudara sebangsa untuk betul-betul mengambil inspirasi, mengambil keteladanan dari Buya. Buya itu kalau dalam bahasa orang NU mentasarufkan hidupnya, berkhidmah untuk Indonesia, untuk bangsa, begitu. Jadi terutama untuk anak muda, jangan hidup untuk diri sendiri. Itu yang diajarkan oleh Buya. Jangan hidup untuk diri sendiri, tapi berbuatlah untuk bangsa. Sediakanlah sebagian dari diri kita untuk merawat bangsa ini dengan semangat benar-benar merawat bangsa dalam perbedaan dan persatuan kita. Dan yang kedua, jadikan prinsip-prinsip luhur itu sebagai sumbu kehidupan kita, supaya kita nggak tersesat gitu, supaya kita bisa jernih. Bagi saya, Buya itu jernih sekali nuraninya, makanya mudah sekali beliau untuk bersuara dengan lantang, untuk menyikapi segala sesuatu. Hatinya betul-betul untuk Indonesia, cintanya betul-betul untuk bangsa, dan itu yang menurut saya menjadi keteladanan utama kita. Jangan menyerah, itu tadi, jangan menyerah dan terus mencintai Indonesia, tapi berikanlah sebagian diri kita untuk merawat Indonesia itu. Ya, baik. Semoga kita semua bisa meneladani kebersahajaan, kesederhanaan seorang Buya Syafi'i. Terima kasih untuk perbincangannya mengenang seorang Buya Syafi'i pagi hari ini di Kompas TV, Pak Richard Bagun, anggota Dewan Pengarah BPIP, dan juga Mbak Alisa Wahid, Direktur Gus Durian Indonesia. Sehat selalu Mbak Alisa dan Pak Richard.